Iya, kita tahu King Skull-nya ini akan menghalangi nanti Povico untuk melakukan Demonic Force yang kedua. Pertama yes, lompat ke dia, yang kedua udah gak bisa jalan kaki di Mau dalam. kemana kamu? Betul. Tiba-tiba dicucuk-cucuk ya sama tombaknya. Yes, dan pasti ada Angry Gloom lah di tengah-tengah sana. Wah itu. Tapi setidaknya Uh-uh. antisipasi di saat late game dengan ada high ground defensive dari Onyx Esports yang mungkin itu menjadi celah kecil mereka di game yang pertama. Mereka tutupi dengan ada Shield kali ini. So, apakah Onyx akan membawa game ini ke game ketiga atau Aura dengan Kabuki akan kembali membawa kemenangan di game yang kedua? This is it. Aura Fire versus tim Onyx Esports. Oke, ternyata KJ dipegang sama Boy. Dan Hai, harusnya dengan komposisi kayak gini ya kok, Aura mainnya masih lebih agresif awal sih. Nah ya, dan kelihatan kan dari Godiva langsung main agresif buat dapetin purple buff-nya. Nggak, dia cuma beri di sana mancing biar retribution-nya kepake sebenarnya. Tapi masih bisa diamankan tentunya dari purple buff dan Boy. Satu hit terakhir, tapi tidak mau dilanjuti oleh Boy. Bermain lebih aman tentunya dari Onyx Esports dan Facehugger. Ini tentunya dari seorang Lilia gampang banget untuk nge-clear minion. Setelah di area atas, cewek yang akan diharas oleh seorang seekor kali ya, Kupa. Apaan? Wih, Kupa itu bisa aja loh orang iya jadi bener. siluman, nggak ada yang tahu. Oke, Sang Claw mengecek posisi keberadaan dan masih didapatkan oleh seorang Keyboy menjaga pergerakan di arah orange buff-nya, tapi kita boleh lihat di sana nampaknya Keyboy melakukan resetisasi dan apakah dari Pakuitonya berhasil mendapatkan orange buff yang dimiliki dari seorang Kabuki? Kayaknya enggak deh. Coba. Oh enggak. Enggak. Dia memilih untuk reset, dipanggil, ada panggilan. Iya. Tapi lihat di depan sana, High is coming, Kabuki belum punya cutthroat, udah boleh digigit burungnya, sakit, aduh. Tapi di depan sana nampaknya mereka harus kehilangan orange buff yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Iya, dan nggak mau maksa kontesin ya Ji ya. Nggak mau, mereka nggak mau kontes. Kabuki. Wih, kabelnya mirip Omoawa kalau lagi main Fanny. Wah, lihat ya. Ngeri banget sih, tapi dengan mendapatkan orange buff dari Onyx Esports ini Aura Fire mereka udah lead out sejauh kita lihat sekarang. Dan ini bakal mengurangi power dari Surfeit Lens juga dengan Pakitonya. Lihat levelnya bakal ketinggal jauh dibandingkan dengan Fanny. Oke, tapi lihat di depan sana permainan dari tim Onyx Esports. Dari seorang cewek, udah nggak ada satu buah flicker lagi. Memilih untuk mundur ke arah belakang dan Hai melakukannya. Ini dia PC bongkar turret sejahtera. Plating yang cukup cepat membuat permainan dari tim Onyx Esports mereka kewalahan, ditarik begitu saja. Cewek tertangkap, belum ada King Call. Pesaker tapi depan sana. Lihat distraction yang dilakukan dan Hai dengan kupanya berhasil mendapatkan turret dengan cepat. Iya, Steven yang kedua sudah mengamankan satu turret pertama. Sementara Surfeit Lens sepertinya bakal berfokus terlebih dahulu untuk mengamankan objektif purple buff-nya. Sebelum nanti ada rotasi yang lebih agresif dari Kabuki tentunya. Onyx Esports mereka benar-benar lebih main sabar. Mungkin ini kasih space juga ke arah Sans dan juga ke arah cewek untuk dapetin item-itemnya. Wow, Vesager, dia udah nggak punya Black Choose. Dia langsung aja menggunakan satu buah flickernya ke arah belakang. Berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi Surfeit Lens di depan sana, mereka harus sabar untuk membuka satu buah turtle. Turtle harus dibawa ke arah depan. Kenapa? Karena kalau mereka maksa fight di dalam pit turtle, ini akan menjadi keuntungan untuk seorang Fanny. Kabuki is coming. Lihat menuju ke arah seorang tim Aura, dibuka King Skull-nya. First blood telah didapatkan. Keyboy berada di garis depan. Tapi bahkan Moon kali ini tidak bisa terhentikan pergerakan. Dia berhasil melakukan satu buah poin tamat. Tapi lihat retribution on point. Kabuki again. Berhasil mengamankan turtle. Kerugian kali ini bisa di tangan dari tim Aura. Tapi Kabuki memberikan sedikit hadiah dengan adanya turtle yang didapatkan oleh tim Aura. Dua hilang Fluffy, hilang Hai yang ditarik dengan Divine Judgment tentunya. Itu nggak bisa lari dari seorang Keyboy kok. Ya sudah jelas Divine Judgment ketika ready Onyx Esports harus bisa memaksimalkan juga skill tersebut ya. Dan memang masih bisa dibayarkan tapi terlalu licin untuk tim dari Aura Fire. Mereka punya Fanny, mereka punya hero yang bisa mencegah pemain-pemain Onyx juga untuk kabur. King Skull yang dibuka tadi berada tepat di 3 pemain Onyx Esports. Wah itu gang sempit adalah Wah, jalan ninjaku kalau itu tempat fight yang jelek banget buat Onyx Esports karena King Skull-nya pengawal dari Vincitar muncul semua. Itu Tornado Strike juga bisa connect semua tapi kali ini lihat Facehugger. Oh, lihat tertangkap ceweknya. Gak dikomit karena yang ingin dia lakukan adalah objektif game. Lihat cewek gak bisa kepada-pada, gak boleh pulang, mau jadi goyang dan Angry Gloom meledak ke seorang cewek. Facehugger harus menjadi korban juga. Tapi nampaknya kerugian masih di tangan dari tim Onyx karena apa? Karena lihat turretnya Opung dan juga Momo-chan. Mereka benar-benar memberikan sedikit King Skull. Tertangkap begitu saja Surfeit Lens. Kabuki is coming. Menuju ke arah belakang. Lalu seorang Nokos
Ternyata Serpent Lance lah menjadi korban. Di cutthroat begitu saja dan sirkuit Lance yang ditarik ulur ternyata sama Godiva. King's Calling langsung on point, dia tahu Kabuki lagi on the way nih. Terkatrot. Oke, Heptasis tadi item untuk Kabuki, jadi dia udah lebih daripada cukup untuk bisa mengendalikan awal permainan sekarang. Belum lagi dengan Hai yang akan menuju ke BO. Ini adalah item yang cukup penting ya, karena akan memberikan damage dalam. Wah. Sedangkan dari Onyx kalau kita lihat ini mereka masih butuh item lebih, karena yang jadi masih di Serpent Lance. Ini di menit ke-5 udah unggul 2,5 gold. Dan Hai udah jadi 1 Breath of Despair tuh di. Platingannya dimakan semua atas bawah, gimana nggak gemuk tuh Kupa? Iya. Itu nggak sadar tuh Kupa minumnya tuh susu almond. Iya bener banget, dan kali ini dari Aura mereka udah tentunya lebih nyaman karena mereka udah ngamanin 2 turret di atas dan juga di bawah. Tentunya ini rotasi bakal lebih luas lagi untuk Aura Fire. Onyx Esports perlahan tapi pasti menurut aku mereka akan dikandangin sih kok. Ya, apalagi dengan adanya Fanny yang lead out dengan cepat banget ya untuk sisi experience-nya. Dan dengan hilangnya 2 top dan juga bottom turret, ini akan membuat Aura Fire dia akan punya zone out yang jauh lebih luas juga. Jadi mereka tinggal ngotakin, di topnya bisa ditungguin, di jungle-nya, di bottomnya juga demikian. Iya, di zoning habis-habisan kali ini sama Aura Fire, tapi satu kuncinya dari Aura Fire, di early mereka tahu mereka punya Popol Kupa, mereka mau main objektif secepat mungkin. Yes, Mereka amanin semua turretnya kok tanpa tersisa satupun. Lihat tuh, Kupanya dong di depan. Ya Kupanya langsung berada di garis depan, Momochan, dan bahkan lihat war yang dibuka kali ini Fluffy hanya melakukan distraction. Fluffy memilih untuk mundur kembali. Mereka ingin objektif, bahkan tadi kalau bisa kita lihat di tim head to head, objektif yang dilakukan Onyx Esports itu lebih unggul loh 100%. Dan bahkan Ingat mereka setelah dapat internet mereka mundur. Yes. Mereka nggak mau team fight. Dan Kabuki juga lagi-lagi dia split push, nge-clear minion aja. Dia mau coba untuk rusakin rotasi dari Onyx Esports. Yes. Mereka mau kayak bikin bingung, oke ini lane mana yang harus kita cover? Oke, kayaknya Kiboy melihat ada Kabuki di depan sana, Retribution ke arah yang salah. Tadinya niatnya kayaknya ke gold buff, tapi akhirnya untuk melakukan clear saja. Tapi di depan sana, para pemain dari tim Onyx Esports mereka tidak mau membuka lagi. Mereka ingin satu hal, mereka ingin bawa game ini ke late game. Sehingga Sans mampu memberikan damage dan bahkan Godiva di depan sana. Kiboy akankah tertangkap? Serpent Lance akan menjadi pilihan utama cewek. Lihat distraction dilakukan. Godiva kick scroll-nya nggak berhasil mendapatkan. Oh my god, Serpent Lance tertangkap. Nggak bisa pulang dan bahkan ada Fluffy di sana. Mereka harus kehilangan Fluffy. Lihat Orban Memory. Terbakar di depan sana Kabuki. Sat 2 miliar. Kabuki against everybody. Di arah belakang berhasil mendapatkan 2 poin. Lihat Onyx Esports mereka lumpuh tanpa adanya cewek dan Kiboy. Gila Godiva, lihat kombonya, dia buka King's Calling baru dia tarik pakai Spear of Glory. Tapi satu sebenarnya sih menurutku King's Calling di posisi yang salah, tapi Serpent Lance dia masuk ke dalam. Iya. Dengan Ketarik ya tadi ya, Spear of Glory-nya. Makanya aku bilang itu combo dari Godiva kok. Dan bahkan meskipun mereka kehilangan facehugger, ini Kabukinya set di depan gak ada yang ngelok. Karena gini, bener kata Opung Gawa, mungkin di posisi yang kurang tepat dari segi King's Call-nya, tapi Spear of Glory-nya dapat. On point. Kecuali Spear of Glory-nya tadi miss. Meleset. Ya. Dan bahkan turtle yang ketiga didapatkan oleh Aura Fire. Tidak bisa dikontes oleh Onyx Esports. Dan Kabuki tentunya memiliki dunia sendiri. Pokoknya aku terbang kemana saja, clear minion secepat mungkin. insting gold lane lihat gak tadi? Hah? Lihat gak insting gold lane-nya? Pokoknya aku... Ada kosong, aku mau Kosong? kesana. Wah, Iya. ada apa ini? Oh, aku jungler, aku lupa. Mundur langsung insting god lane-nya muncul. Iya. Karena god lane kan di side, terus kalau ada kosong-kosong udah pasti di geng kan. Iya. Nah, langsung mundur tuh dia. Makanya kalau udah gelap mapnya ya musuh udah kelihatan biasanya di Udah gold langsung. lane. Iya, insting god lane-nya masih ada ternyata. Dari seorang Kabuki. Dan masih bisa dilakukan clear minion. Mereka harus menunggu Bapak Lord yang terhormat nampaknya untuk kali ini. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka hanya bisa melakukan clear minion di 3 lane yang berbeda. Gila sih. Dan mereka harus mengamankan freeze lane dari tim Aura Fire agar Sans nggak berhasil mendapatkan minion untuk stuck-nya, Momochan. Benar. Dan ada fun fact juga dari Grab di mana Glue. Ini respect banget untuk Glue dari Season semua 9. 18 total match yang ada di MPL Season 9 udah di pick 4 kali dan di ban 14 kali. Yes, tambahin 1 pick 5 kali. 5 jadinya. Jadi 5 Benar. Fluffy ya, dan wah ini Di ban juga nggak sih tadi sebelumnya kan? sebelumnya ya di match di game pertama. 15-5 berarti ya? Iya, 15-5 ya. Dan wah itu Kabuki dengan pemegang gold tertinggi 7.000. Ini pokoknya dari di match game kedua kita nggak terlalu baik team fight. Karena objektif terus yang dibawain sama Aura Fire. Lihat Sans ya. Beuh,
Suns cuma kumpul stack dulu. Udah mulai bonyok Udah mulai nih, ya, udah mulai berasa. kan? Udah mulai berasa. Dan Aura Fire, apakah mereka masih akan tetap melakukan clear minion? Karena clear minion yang mereka lakukan ini berimpact tinggi untuk Suns loh. Minion kedorong, di-clear dong sama Suns. Tapi lihat di depan sana, cewek terlihat jelas posisinya. Kiboy coba untuk memanggil mundur. David Lance juga bakal coba untuk memanggil mundur, tapi nampaknya baiting yang dilakukan Onyx Esports gak termakan. Iya, Karena mereka lebih memilih untuk ke arah Lord. Ya, Lord, terhormat. bener. Mereka nggak mau maksain team fight, pokoknya mereka tahu objektif mereka adalah selesaiin game ini secepatnya. Jangan sampai Suns dapetin stack terlalu banyak. Dan bahkan cewek pun nggak boleh sampai dapet itemnya. Jadi dari Aura Fire mereka mau berfokus untuk end game ini secepat mungkin. Kalau bisa di bawah menit 12 itu akan lebih baik tentunya. Yes, bener banget. Lihat, tanpa adanya Kabuki, Lord pun tetap didapatkan. Didapatkan dengan cukup mudah, dengan Hai dan juga Vesarger. Ditambah di depan sana ada Purple yang tidak akan dikontes harusnya. Kalau mereka kontes, mereka kalah kontes. Wah, ini kelar. Nih player head to head by Lita. Obong silakan. Yes, dimana kill participation jelas dipegang oleh Godiva tadi ya untuk permainan dari Kufranya sendiri. Tapi secara total dari Kiboy ini memang dia adalah roamer yang bisa memberikan damage sekaligus mensupport untuk mendapatkan point kill. Dari Godiva fokus banget untuk bisa mengassist teman-teman yang lain atau bahkan mengcover junglernya yang penting selamat. Kalau Kiboy, dia adalah roamer buka inisiasi. Oh iya. Yeah. Tapi masalahnya kalau dia buka inisiasi pun jadi follow up ini sulit banget sih. Oke, tapi lihat Lord menuju ke arah base turretnya kali ini. Fokus, gak peduli apapun terjadi dari seorang Hai. Dan bahkan bergerak ke arah bottom lane. Lihat, masuk Lordnya nggak masalah. Yang penting kita bisa coba untuk gerakin ke arah super minion dan juga base turretnya. Tapi nampaknya konsil telah didapatkan oleh pemain dari tim Onyx Esports. Dibalas konsil dibalas konsil, bukan tinju dibalas tinju. Godiva, Kicks Call, gak dapetin siapapun. Bahkan langsung mundur ke arah belakang, top skillnya sudah habis. Dan bakal untuk reset kembali. Super minion dari top lane bakal berhasil di-clear oleh seorang Suns dengan cukup cepat. Harus reset lagi dari Godiva karena tidak berhasil nyomot siapapun ya dengan Spear of Glory-nya. Jadi mau nggak mau Aura Fire harus bermain lebih sabar lagi kali ini. Nunggu King's Calling yang kedua. Dan Aura Fire dengan 7.000 gold yang didominasi. Yes, jangan kan lihat dari 7.000 gold domination-nya. Lihat bagaimana level yang dimiliki oleh Kabuki. Ini udah over dari semuanya. Level 15, tahun level 12, level 11. Ini udah pick dari Aura Fire. Tapi lihat Suns dengan 30.000 damage deal. Lihat. Fluffy sekali digampar, Hilang. anak-anak kecilnya. Hilang itu cucurut kecilnya ya. Bayi-bayinya hilang loh. Astaga, ini harus berhati-hati juga. Sepertinya Koko bilang, semakin clear minion cepat dari Aura Fire, tentunya Onyx juga bisa nge-clear untuk Suns juga. Ngedapetin stack dari seorang Sicilian. Moise Queen Wall, tapi bos tersangka begitu saja. Nggak berhasil di-commit, masih berhasil kabur ke arah belakang. Untung ada Purify Gaming. Karena kalau tidak itu akan menjadi santapan yang lezat luar biasa nyaman. Ya, dan bicara soal tadi kita lihat head to headnya Kiboy tadi full damage item. Genius One dibayar dengan dia juga. Jadi dari Onyx mereka udah punya nih damage outputnya. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa nge-pick off satu dulu. Kalau memang dari si Fanny, mungkin dari Kabuki maju ke depan, ketarik dan defense judgment tumbang. Nah, itu adalah titik poin kembali untuk Onyx Esports. Apalagi kalau mereka bisa menjaga Suns agar tetap survive di belakang. Itu momentum banget ya. Betul. Jangan sampai Sunsnya tumbang, tapi kali ini lihat cewek bakal langsung hilang begitu saja. Kabukinya datang, langsung ada Steel Cable juga connect ke arah Kiboy. Mau kemana Kiboy? Kali ini belum menarik, masih coba dikejar, tapi ternyata Suns yang terculik begitu saja. Baru dibahas sama Kowawa, tidak boleh terculik. Namun ternyata Suns juga tumbang setelah ceweknya yang keculik. Ini bencana, Suns kehilangan high ground defensif dari tim Onyx Esports. Lihat Hai, bakal coba untuk menuju ke arah seorang boost, tapi fokus menuju ke arah base turret terlebih dahulu. Kabuki pulang sebentar, datang kembali. Akankah ini akan menjadi akhir dari tim Onyx Esports? Kupanya masih kecil, belum beranjak dewasa, tapi nampaknya dia bakal reset untuk mendapatkan keuntungan yang valid, yaitu Lord yang terhormat. Spear of Glory. Wow, itu pas banget tadi. On point banget dan dapatnya Suns lagi kok. Ya, Suns yang seharusnya harus bisa menjaga posisi di belakang. Itu ke pick off dengan cukup mudah tadi kalau kita lihat, padahal sulit ya untuk bisa ngepasin seperti itu. Cuman Masalahnya ya balik lagi PR-nya sih. Tadi Kajanya masih nyimpen buat defense judgment-nya, gak dipakai sama sekali. Aku nungguin tuh, aku udah Terus lihat nih joy-joynya kok masih ada. Ceweknya tumbang akhirnya. Nah makanya sebenarnya kayak Kiboy nunggu sih, mungkin Kabuki terlalu agak offside dikit ya, baru ditarik ke area turret, tapi sayangnya Sunsnya udah keculik duluan, jadi anggapannya kayak mereka udah nggak punya cukup damage sebenarnya kalau mereka pun narik Kabuki. Yes, lihat
clear minion yang dilakukan oleh seorang Sans. Tapi high fokus, Lihat tapi Godiva. lihat Godiva. Langsung ada Kingsman. Cewek tertangkap, dipaksa begitu saja. Kehilangan turret dan lihat cewek pun harus hilang di depan bumi sana. Lihat Kabuki, 112 miliar. Rune tertangkap, Kabuki fokus karena base-nya. Aura, take the game. 2-0 Israel. Gila 2-0 di tangan Aura